Salawat dan salam bersama-sama kita sanjung dan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, para aulia, wabil khusus kita bacakan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita yang meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, derajatnya, bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Ada hadiah yang bersyariah wala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam رضي الله تعالى عنه من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sejenak kita mengulangi kajian pada yang kemarin. Masih dalam bahasan tentang diri manusia, terdapat bahaim, sibai, syayatin wal malaika. Tentu dua-duanya punya unsur yang positif dan negatif. Itu harus dipahami itu. Bahaim adalah binatang ternak atau binatang jinak. Sa'adatuha, kepuasannya, kebahagiaannya binatang ternak itu adalah al-akl wasyurb wan naum wan nikah. Ya, itu makan, minum, tidur, nikah. Itu masih umum. Tapi hal itu adalah mengandung salah satu unsur positif juga. Gara-gara disebabkan kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, ya kan, kagak bisa nikah sesuai yang disukai, masalah nggak itu? Masalah besar. Oleh karena itu, di samping kita ini dalam diri manusia terdapat sifat binatangnya, tapi harus benar-benar diniatkan dengan niat yang positif. Kalau tidak, maka kita tidak banyak seperti binatang yang berkaki 4, yang berkaki 3, atau tidak punya kaki sekalian. Yang kedua yang kemarin adalah sibai, binatang buas. Sa'adatu, kebahagiaannya, kesukaannya, kepuasannya adalah ad-darb wal fam. Jadi suka apa? Suka memangsa, suka menyerang, suka melumpuhkan lawan dan lain sebagainya. Itu binatang. Begitu juga dalam diri manusia, apalagi panjenengan kabeh ini jadi Polri. Bagaimana itu untuk mengamankan suatu negara? Ini penting sekali, ya kan, untuk mempunyai salah satu sifat seperti sifat harimau, ya kan? Seperti sifat singa, seperti sifat apa? Binatang-binatang buas yang lain. Itu umum. Bagaimana agar supaya ini menjadikan salah satu sifat yang positif, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam diri ini harus benar-benar dijadikan salah satu seperti apa ya, kalau diumpamakan itu seperti kota. Jadi perumpamaan nanti itu seperti apa? Seperti kota. Jadi perlu ini, karena yang sibai ini adalah nanti dicetak menjadi salah satu pemimpin umat. Di antaranya. Jadi kalau orang yang bisa suka memimpin, suka menjadi raja, suka menjadi penguasa, itu nanti letaknya ini di sini, sibainya ini. Pamannya nih,
Diri ini adalah diumpamakan seperti Madinah, seperti kota. Umpamanya nih, satu ruangan ini adalah kota. Yadaini, kedua tangan kita, kedua kaki kita, wa jamil a'dha, semua anggota badan kita ini adalah dia lahannya. Itu lahan yang mau digarap. Ini lahan yang masih digarap semuanya. Setelah itu kemudian syahwatnya, syahwat keinginannya itu adalah walinya. Artinya wali kotanya. Setelah itu kemudian apa? Ghadabnya adalah syihnah. Jadi syihnah itu adalah sikapnya. Jadi unsur ghadab, unsur kemarahan ini timbul gejolak. Wah, saya harus begini, saya harus begitu. Nah kalau orang loyo begini, kagak bisa hanya keinginan, loyo kayak begini. Kagak ada gairah hidup. Makanya kita lihatin itu, mulai dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya gairah hidup semuanya. Mulai dari mata kita melihat dari sifat-sifatnya itu, dari telinga kita mendengarkan, dari lisan kita berucap, tangan memegang, kaki bisa berjalan kayak begini terus kayak begitu. Itu sikapnya. Kemudian sebenarnya kolbu adalah maliknya, rajanya. Jadi kolbu kita ini adalah rajanya, sepantasnya harus benar-benar dijadikan raja. Akal adalah wazirnya, adalah perdana menterinya. Makanya disinilah kemudian dikompromikan. Jadi kan kompromi dulu. Kalau sifat sibai ini, ya kan, sifat sibai ini kemudian dikendalikan dengan akal-akal yang sehat. Tafakkur wa tafahum, suka berpikir dan suka memahami sebuah masalah, maka binatang buasnya ini akan terarah. Jadi akan terarah. Kalau kagak berbahaya. Ini bahaya. Kemudian yang ketiga yang kemarin adalah syayatin. Dalam diri manusia ini ada unsur setannya. Yang suka makar, yang suka berbuat kejahatan, yang suka menipu, yang suka bikin manusia ini kagak puas. Nah ini antuqidul adawata wal baghdha, bisa membuat manusia ini suka bermusuh-musuhan, suka menjadi benci. Nah itu kerjaan setan. Ya kan? Nah kita diajarkan itu nanti yang positif bagaimana kita sayang karena Allah, kita benci juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang keempat, yang kemarin adalah di dalam diri manusia ini ada unsur malaikatnya. Jadi unsur malaikatnya. Tapi kalau unsur malaikatnya kayak begini ini jarang sekali kita secara sempurna untuk merasakan. Contoh seperti cerita Ashabul Kahfi, kagak makan, kagak minum, hidup kayak gitu. Malaikat juga kayak begitu, ya kan? Malaikat itu juga gak laki-laki, gak perempuan, ya kan? Makanya juga beda dengan kayak begitu kita ini. La akla la syurba walau nama naumalahu. Jadi kagak makan, kagak tidur, itu malaikat, ya kan? Makanya cerita-cerita zaman dahulu, ya kan? Bikin pusaka, bikin kayak begini atau bikin sesuatu yang punya kekuatan yang lebih, dibelain sampai kagak makan, kagak tidur, ya kan, kagak minum, kok kuat kayak gitu. Berarti unsur malaikatnya inilah yang dipakai. Sehingga walaupun unsur malaikat ini la ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, sukanya ini adalah taat, sukanya adalah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak pernah itu ngelawan. Jadi kalau terlalu taat ini juga bahaya. Manusia ini kalau terlalu taat ini bahaya juga, ya kan? Bahayanya juga apa? Berarti ada sesuatu nanti, ya kan? Ada sesuatu nafsu yang dimana nafsu ini nanti akan meracuni dalam bidangnya atau versinya. Oh, pengurus masjid ini kagak mau diganti-ganti padahal tua. Oh, saya pengen istiqomah aja. Ya kagak bisa, waktunya ganti aja udah. Ya kan regenerasi.
Jadi orang itu boleh istiqomah, tapi istiqomahnya harus tahu diri. Orang itu boleh, ya kan, kekeh teguh pendirian, tapi kapan dan di saat kapan, waktunya kapan kita harus teguh pendirian. Karena manusia ini adalah manusia yang fleksibel, manusia sosial. Kadang-kadang kita harus begini, kadang-kadang kita harus begitu. Ini bahan dasarnya. Kalau kita sudah memahami tentang itu semuanya, wahai saudaraku, mari kita memahami tentang hakikatul insan. Hakikatnya manusia itu seperti apa? Yang pertama, hakikatul insan yang pertama adalah makhlukun laisa khaliq. Manusia ini adalah makhluk. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sadar diri ini adalah makhluk ciptaan Allah. Khaliq yang mencipta. Pada asal muasalnya manusia ini adalah dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Bisa merasakan fitrahnya? Coba kita merenung sejenak aja. Bisa nggak kita itu merasakan fitrah? Fitrah daripada manusia, kesucian daripada manusia. Bisa nggak ngerasain bahwa sekarang ini kita sudah tidak lagi fitrah secara sempurna? Bagaimana agar supaya kita ini kembali ke fitrah lagi? Coba nih sekarang kita lagi merenung sejenak. Kita punya mata bisa melihat. Bagaimana kita punya mata bisa melihat dengan fitrah, dengan tidak fitrah. Jadi fitrahnya di situ. Lanjut aja ya, enggak apa yang Jadi kefitrahan manusia inilah yang harus kita pertahankan, Pak. Makanya kalau fitrahnya manusia ini tidak dipertahankan, wah, inilah kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ini pertanyaan-pertanyaan ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ngerasain makan enak? Bisa, ya Allah. Makan kita ngerasa nikmat, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apa kamu makan nikmat? Tidur kita nikmat, buat apa kamu tidur nikmat? Allah. Duduk bisa nikmat, semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya semuanya. Masya Allah. Dikembalikanlah ke fitrahnya. Allah. Jadi kalau urusan fitrah kayak begini nih, ya kan, sampai guru-guru rohani ini ngajarin, Pak, ya kan, ngajarin tentang istighfar. Istighfar itu artinya apa? Thalabul maghfirah, mencari apa? Ampunan. Kita kalau mencari ampunan seperti mencari sesuatu barang yang hilang. Allah. Dan kalau kita lisan kita mengucapkan segot astaghfirullah, ya kan, ya Allah, aku mohon ampunan. Jadi mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu nggak itu kesalahan kita? Mulai dari kesalahan maksiatnya mata, maksiatnya hidung, maksiatnya telinga. Ketemu apa kagak? Allah. Ini jangan-jangan kita ngerasa kagak punya dosa, kagak punya salah. Nabi aja ini sekelas nabi,
ya kan, termasuk manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ngajarin kepada kita. Ya kan? Setelah udah tahu ucapannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berani nggak kita nyatain bahwa kita ini manusia yang benar-benar apa? Soleh. Untuk membalikin ke fitrah. Al-i'tirafu 'ala dzanbi, mengakui dosa. Nah, kalau belum mengakui dosa, gimana mau nyuciin? Ya kan, seperti hanya baju ini. Baju kotor kelihatan kotornya nggak? Kotor kelihatan. Setelah udah kotor dicuci, kelihatan nggak bersihnya? Bersih. Begitu juga kita ini dalam keadaan diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Setelah punya noda dan dosa, ngerasa nggak kalau kita ini punya dosa? Itu nanti dirasakan. Mulai satu persatu kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Coba kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita semuanya panca inderanya. Allah. Ya kan? Itu nanti kita akan menemukan bagaimana coba fitrahnya nanti. Ya kan? Bagaimana fitrahnya itu sendiri. Makanya manusia ya fala tuzakku anfusakum. Janganlah kau merasa sok suci. Kalau bahasa ini jangan merasa sok suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, yang paham. Siapa di antara kita ini yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah panggil ini. Udah merasa aja dirinya. Hakikatnya manusia satu adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah fitrah. Nah, ini fitrah ini jaga kefitrahan ini. Jangan cuman stop dulu apa Idul Fitri aja kita ini ngerayain apa? Ngerayain Idul Fitri jadi udah fitrah semuanya. Ya Allah. Masih ingat Pak suasana Idul Fitri? Tadarus Al-Qur'an rajin, ya enggak? Wirid rajin, salatnya rajin, ya, yang 8 rakaat, yang 20 tambah 3 jadi 23, yang 11 rajin kayak gini. Ditinggalin balik lagi. Masya Allah. Masuk saya. Fitrahnya begitu Ustaz. Fitrahnya begitu. Coba nanti bedain. Caranya bedain bagaimana? Bapaknya nih, kita udah beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya telinga, kita punya mata, pendengaran kita, penglihatan kita, kira-kira udah ada bedanya belum? Kalau belum bisa bedain, berarti belum bisa bedain fitrah. Ya. Kalau belum bisa bedain, berarti belum bisa bedain fitrah. Nah, cara yang sederhana agar supaya melatih atau mengembalikan daripada fitrahnya ini, itu biasanya ada masalah. Setelah udah ada masalah, coba hendingkan. Nah, fitrah itu hening. Fitrah itu bersih. Fitrah itu merdeka. Sudah tidak ada lagi beban. Nah, ketika kita sudah ada suatu masalah, kemudian kita hendingkan diri kita, tenangkan diri kita sejenak, lepas itu semuanya. Setelah itu kelihatan kayak itu. Nah, itu adalah ungkapan untuk memahami, biar enak lah dipahami. Fitrah itu seperti apa sih? Seperti lagu-lagu itu. Ya kan? Las kayak gitu. Jadi dibersihkan dulu airnya, tenangkan dulu airnya. Setelah udah ditenangin, kelihatan gak ikannya? Ya itu. Begitu juga manusia itu, tenangkan dulu, heningkan dulu, ya kan?
Kalau sudah kayak begitu baru kelihatan apa? Kayak kolam. Baru kelihatan ikan. Ikan kolam. Ini fitrah. Masya Allah. Jadi kalau saya pribadi ngerasain fitrah itu di saat kapan itu ngerasain fitrah? Wabil khusus adalah ketika waktu sholat. Jika manusia ini ngerasa bahwa dirinya ini sejauh mana tentang kefitrahan kita, ya kan, dalam diri ini, yaitu latihlah ketika waktu sholat. Kok bisa begitu? Statiin aja waktu sholat. Umpamanya ini disingkat dengan rukun yang 13 lah. Yang 13 itu kemudian diringkas menjadi 4. Gimana ini lesannya? Rukun qauli ucapannya. Mulai dari kefitrahan kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tulus nggak itu bacanya? Enak nggak keluarnya dari sini? Bedain kalau kita punya urusan dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana coba fitrahnya? Atau kita dikusuk-kusukin tapi punya beban itu, pikiran yang lain kayak begitu, masih kesel sama temennya atau mungkin bagaimana punya urusan yang lain. Allahu Akbar. Ya. Fitrahnya ucapan kita pakai apa? Ya kan? Jadi dirasain nanti. Jadi kita cara mengembalikan daripada fitrah itu sendiri. Kemudian rukun fi'li perbuatannya, mulai dari gerakan dia berdiri, ya kan, kemudian dia ruku, i'tidal, sujud, sampai dia duduk. Kira-kira gerakannya bagaimana? Mulai dari perpindahan, intikal dari perpindahan dari berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Ini kira-kira paling tidak sudah tumakninah apa enggak? Maka setidak-tidaknya fitrah manusia itu adalah tumakninah. Ya kan? Kata orang Jawa namanya apa? Anteng. Kalau bahasa Indonesia apa? Paling tidak ditenang dah. Paling cepat adalah biqadri subhanallah, dengan kira kadar ucapan subhanallah. Makanya kayak begini nih, kita sholat ini makanya diumpamakan, ya kan, seperti apa? Seperti membersihkan seluruh badan. Yang tadinya mulai dari subuh, setelah udah subuh kita melakukan aktivitas sehari-hari, banyak sekali kotoran-kotoran, maksiat-maksiat mata, maksiat hidung, maksiat lisan, maksiat telinga, tangan, semuanya. Dan kita kemudian mengambil air wudhu, setelah itu kemudian kita kerja ini di sholat. Nah, balik lagi, bersih lagi, terkotor lagi, bersih lagi. Itu perumpamaannya kayak begitu. Nah, untuk mengerti bahwa kita sholat ini hakikatnya adalah mengembalikan kepada fitrah. Coba bagaimana setelah sholat, adem, tenang apa kagak? Adem. Nah, itu berarti udah bisa ngerasain, bedain yang namanya fitrah dalam diri manusia. Kalau belum kayak begitu, ini bahaya nih. Nah, diri kita ini termasuk udah masih bahaya. Satu, jadi tugas kita masing-masing. Jadi evaluasi diri, muhasabah diri, kagak usah neliti orang lain, diri kita yang kayak begini. Ini karena yang kedua, hakikatul insan, kita ini dikatakan makhluk. Yang kedua adalah melekat dalam diri kita ini adalah dhaif. Kita itu lemah. Khuliqal insanu dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Iya, sadar nggak kalau kita itu lemah? Ini kalau kita ini
diadu dengan harimau, singa, kira-kira kalah tuh kan? Jangan macam. Wah, tenaganya udah gak kemana-mana. Sama Itu angin. kalau secara normal loh. Beda lagi dengan yang apa di luar normal. Sama angin aja kalah bos. Iya, sama angin aja, masuk angin aja kembung. Iya. Masya Allah. Keling-kelingsan boy. Boy. Manusia ini sudah tidak ada lagi kekuatan apa. Assalamualaikum warahmatullahi Itu manusia. wabarakatuh. Coba bayangkan tsummas sabila yassara. Ketika waktu kita di alam rahim ibu kita, kemudian ini Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang mudah, tsummas sabila yassara. Keluar itu, Pak. Setelah udah keluar, coba udah pernah megang anaknya, Pak? Ketika waktu lagi lahir begini pegang. Lembut gak? Coba bayangin kayak begitu. Lubang cuma segitu doang, keluar itu. Ya kan, bayi sampai kadang 3 kilo, 4 kilo, 4,5, 5 kayak gitu. Kok bisa gitu? Dibikin kayak begitu loh. Udah kagak punya daya, udah begini. Sehingga bapak-bapaknya kalau kagak biasa, dapat tolong gendong, berani nggak? Udah lemah itu. Itu kalau lemahnya bayi, ya kan lemahnya Baik. dengan perkembangan itu anak jadi orang, akhirnya jadi bayi, jadi anak-anak, terus berkembang sampai sekarang kayak gini. Nah, bagaimana kalau kita ini akan mengerti dan memahami tentang dhaifnya manusia, lemahnya manusia. Jadi begini, Satu Pak. Besar. kita memandang pakai mata, ada nggak batasan? Ada. Kelihatan terus, terus. Ada batasan. Akhirnya apa? Oh, kok nggak kelihatan lagi sih? Ngerasa nggak bahwa pandangan kita ini ada batasannya, lemah. Gitu. Lemah. Ya Allah, lemah. Walaupun mata ini yang tadinya jelas kayak gini, liatin terus jauh, ternyata lemah. Ketika kita ini lagi ngeliatin kayak begini, kelihatan kayak begini. Tapi kalau ngeliatin kuman, kira-kira kelihatan apa kagak? Ya, kagak kelihatan nih kuman, Pak. Lihat. Coba kalau dipakai kayak begini, gede-gede kan gitu. Di mikroskop. Lemah nggak gitu? Jadi lemah. Makanya ketika waktu awal pertama kali anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam nih, yang potongan Adam nih, kita ini yang namanya Adam, anak cucu Nabi Adam, mengemban amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi, ngerawatin ini dunia seisinya ini. Ya kan? Kalau dia mengatakan dan berucap bihaulillah wa quwwatihi faqad addal amanah, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang ini akan bisa menunaikan amanah. Perhatiin, kalau kagak percaya, diperhatikan itu artinya apa? Bukan sekedar cuma dilihat, didengerin, kagak, tapi praktek. Jika kita berucap zahir batin, mengatakan bahwa ini adalah ada sebuah daya dan kekuatan di luar daya kekuatan yang kita miliki, kita serahkan kepada Sang Pencipta. Faqad adal amanah, maka sungguh ia akan bisa memenuhi, ya kan, daripada amanah. Coba kalau udah kita ngaku-ngaku, dan ngaku-ngaku dan sekarang kita ngaku aja, kita yang kuat, kita yang benar-benar perkasa, tuh nanti banyak masalah. Jadi banyak masalah. Rasa aku. Yakin itu banyak masalah. Nanti kalau udah masalah, udah gak kuat kayak begini, baru ampun, ya Allah ampun. Yang rasakan. Kayak gitu. Ya. Ini kalau kurang paham lagi bahwa kita ini adalah karena kita ini adalah manusia sosial, satu sama lain adalah saling
saling membutuhkan. Ini kalau dalam bahasa bahasa ilmu Sosial. ya, ilmu sosial atau dihubungkan dengan ilmu tauhid, ide manusia itu dikatakan dhaif karena apa? Ada buat tasalsul. Ada itu muter aja Pak. Buat tasalsul itu artinya berantai terus. Jadi kita itu muter dan berantai terus. Kagak bisa kita sendiri. Kagak bisa. Ya kan, dunia semuanya itu saling Berkaitan. Iya, terkait. Terus berkesinambungan terus. Satu sama lain. Ya itu namanya apa? Namanya kita itu dikatakan dhaif. Ada orang kaya raya namanya. Saya itu buat ini. Saya adalah orang yang paling kaya, paling sugih. Hilangin ini kalau ngaji diri ya, hakikatul ihsan ya. Kagak bisa. Antum walaupun jadi raja, antum walaupun jadi presiden, antum jadi kayak begini, tetap aja sifat Anda itu lemah. Kok bisa kamu mengatakan lemah kayak begini? Yeah. Coba kalau kamu ditinggal sendiri, kira-kira bisa nggak ngerjain? Iya. Tinggal sendiri ngerjain bisa nggak? Orang kaya raya punya perusahaan yang banyak. Nah kalau karyawan semuanya pada gagah mau lagi, Iya. bisa kita ngerjain? Kagak ada bisa. Lemahlah diri kita. Udah lemah diri kita. Kita mau pengen ini butuh baju aja. Ini kira-kira kodamnya berapa Pak? Ini kalau guru ngatain kodamnya berapa ini? Pembantunya berapa ini? Siapa Pak? Ya kan? Butuh kain. Siapa? Beli kainnya di mana? Nah ini sebelum jadi kain kayak begini nih, benangnya, abadnya dari mana? Yang nanam siapa? Yang jahit ya apa? Waduh, kita ngurusin kayak begini aja nih. Ya Allah. Logik. Ustaz ini. Yang ini tidak. Makanya ucapan yang dilatih oleh para guru ini adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita butuh aja pisang kayak begini, Pak. Siapa yang nanam? Siapa yang nanam kayak begini? Siapa yang bawa sampai ke sini? Siapa yang jual kayak begini? Duitnya siapa kayak begini? Pusing kita kayak begini. Iya kan? Panen itu Ustaz. Panen. Ya kan nanya siapa yang bawa saya. Kita lemah deh. Ya kita lemah. Jangan kan kayak begini kalau kita mikir tentang dirinya. Ini mohon maaf. Bapaknya kita jalan nih. Bapaknya ya praktekin dari sini ya. Jalan. Yang jalan siapa? Kaki. Secara umum kalau orang mengatakan wah jalan, kamu jalan pakai kaki. Nah, kalau kita jawab pakai kaki, ya gak salah. Tapi ketahuilah hakikatnya itu adalah lemah karena banyak sekali ada orang yang punya kaki tapi gak bisa jalan. Punya kaki nggak boleh jalan kayak begitu. Maaf kayak begini. Lagi asam urat. Nah, berarti apa? Hakikatnya kagak bisa. Kena asam urat. Ketika orang itu, mohon maaf, nauzubillah min syarri dalam kita sehat walafiat semuanya. Orang yang dalam keadaan stroke, apa yang terjadi? Dia punya kaki, punya tangan, punya kayak begini, tapi lemah juga bergerak. Itu hakikatnya manusia. Makanya kalau kita udah ngerti ini tentang hakikatul insan, yang kedua dhaif ini, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk bisa. Udah itu luar biasa. Makanya nikmat ini diantaranya adalah nikmat sehat wal afiat. Ya udah luar biasa dah, sehat wal afiat. Mau apa aja bisa. Ya kan? Kalau lisan kita, lidah kita itu enak, kagak sariawan nih, makan apa aja enak. Iya kan? Coba kalau udah sakit, udah kagak enak semuanya. Makanya inilah kemudian dulu melazimkan
Ikan membiasakan untuk zikir, ikan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya kuncinya di situ. Makanya jika ada orang yang merasa tidak lemah, tidak merasa bahwa ada daya dan kekuatan ini dari Allah Subhanahu wa taala, lihatin banyak, kagak bakalan melanggar. Kagak bakalan melanggar. Itu termasuk kunci. Ini nih kalau di sepelein, waduh bahaya. Ini bahaya. Walaupun kenyataannya hakikatnya manusia itu adalah dhaif, tapi kenyataannya adalah kuat. Luar biasa. Apa aja yang dikuasai manusia, iya kan? Udah di dunia ini paling kuasa adalah manusia, paling rakus juga manusia, paling kuat ya manusia. Kenapa kok bisa kayak begitu? Ya karena manusia ini dikasih sultan, dikasih kemampuan oleh Allah. Ya kan, ya masyarul jinni wal ins, ini sarfaqtum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh, la tanfuduna illa bisultan. Kalau kita diperintah oleh Allah, hai manusia jin, nanti kata kalau kamu punya kemampuan untuk sana jalan-jalan ke angkasa sana, lihatin dah, lewatin semuanya. Kamu perhatiin semuanya, tidak akan mampu kamu melewati itu semuanya kecuali orang-orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadinya lemah akhirnya jadi kuat. Dulu Fir'aun itu ya biasa. Akhirnya dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, didukung dengan Qarun, ya kan, yang mempunyai finansial harta benda yang paling biasa, didukung lagi dengan Haman. Ya, didukung dengan Haman. Didukung lagi dengan apa? Dengan pada masa itu adalah ulama rusuk, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama dunia. Akhirnya jadi kuat di situ, ya kan? Jadi kekuatan Fir'aun itu jadi pengaruh dengan itu, jadi kuasa kayak begini. Jadi kan si Haman Depan. jadi politiknya luar biasa, strateginya luar biasa. Si Qarun manajemen keuangannya luar biasa. Nah, karena saking luar biasanya itu yang tadinya akhirnya jadi kuat. Nah, endingnya bagaimana? Endingnya ketika waktu Fir'aun udah merasa bahwa dirinya itu adalah kuat, pada hakikatnya itu lemah. Ana rabbul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Innahu tagha wa asha. Ini kurang ajar nih Fir'aun kayak begini. Udah melampaui batas. Kalau udah melampaui batas, Allah turunkan siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuh tandanya kalau orang itu udah ngerasa kuat, ngerasa hebat, Allah turunkan siapa? Utus itu Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Harun, itu saudaranya. Dibalik lagi karena udah bisa ngalahin, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, kalah semuanya. Akhirnya ditanya, siapakah manusia yang paling pintar di dunia ini? Ya kan? Nabi Musa jawab, saya yang paling pintar. Tuh. Sombong lagi kan itu? Kalau udah sombong lagi kayak begini, diutus lagi sama Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, ada orang yang lebih alim daripada kamu." Siapa itu? Penasaran. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Itu wahai saudaraku, jika kita pengen benar-benar istiqomah awet, ya gitu, nyatakan hakikatul insan yang kedua adalah dhaif. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudaraku semuanya. Tanpa kalian semuanya, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada gotong royong, kita pun tidak akan bisa menciptakan suasana kayak begini. Kita pun tidak akan bisa meraih keberhasilan yang seperti ini. Itu adalah berkat apa?
Di antaranya secara zahir adalah kerjasama yang baik. Cakep kayak itu. Ya, kayak begini tadi, udah kagak bisa, ya kan? Kagak bisa, kamu kaki bisa jalan, ya kan? Coba kalau tidur bisa nggak jalan? Nggak bisa. Ini kalau pikirannya lagi error, bisa nggak jalan? Sehat walafiat aja, walaupun ini samping kanan atau samping kirinya ada musola di masjid, mau nggak ikut berangkat? Kamu punya kaki nggak? Ya punya. Itu di musola masjid. Waktunya ada, waktunya sholat, waktunya taklim, kok gak jalan? Tadi sholat itu San. Kayak begitu. Subhanallah. Ternyata, ya kan? Ternyata walaupun kita sama-sama punya kaki, tapi kaki kita ini diperkenankan oleh Allah bisa jalan menuju musola, menuju masjid, ke majelis taklim. Itu adalah anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ini kembalinya ke diri terus. Ini kalau kagak rusak. Kalau kagak rusak. Karena nanti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dinolin semuanya. Dinolin semuanya. Kalau kagak, nah itu yang bikin manusia itu nanti kembali kepada Allah banyak urusan, banyak masalah. Kalau di saat ini kita masih hidup ini kita nolkan semuanya, kayak gitu. Nah, guru-guru itu udah kenal. Ya, udah kenal yang namanya malaikat Israel, mungkar nakir itu udah kenal. Ya, kita udah kenal belum? ini makomnya nanti beda kayak gitu. Udah kenal belum sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu orang yang dikasih kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala udah tahu, jangan ngungsi. Itu anugerah beliau semuanya. Yang penting apa? Yang nampak aja kayak gitu. Jangan. Yang ketiga, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, hakikatul insan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yakinlah wahai saudaraku bahwa kita ini adalah manusia yang jahil, manusia yang zalim. Manusia yang jahil, manusia yang bodoh, manusia yang zalim. Ini kalau kagak disadari, dikembalikan ke awalnya, bahaya juga. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa'alayna. Jadi ketika waktu ditawarkan, ya kan, langit, bumi, gunung untuk mengemban amanah langit dan bumi kayak begini, kagak ada yang mau. Manusia yang mau. Wa in kana zaluman jahula, walaupun manusia ini adalah banget bodohnya, banget zalimnya, tapi mau. Nah, menjadi salah satu pertanyaan yang besar. Orang yang banget zalimnya, banget bodohnya, kok bisa itu mengemban amanah? Ya kan? Makanya kalau kita dikembalikan kepada badan fisik ini, gak mampu, Pak. Artinya apa? Kalau kita benar-benar meletakkan semua kemampuan itu ada pada diri ini, tidak mampu, capek. Percaya nggak kalau capek? Capek lah. Pikiran mesti capek. Badan kita sekuat-kuatnya mesti capek, lelah. Berarti apa? Berarti zaluman jahula, kezaliman, kebodohan itu sendiri bukan letaknya di sini, Pak. Di sini bukan. Oke. Tapi yang harus dihilangkan itu semuanya adalah dalam diri. Dalam diri. Melalui apa? Melalui 3 itu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Melalui matanya, telinganya dan qalbunya itu buat memahami alam semesta. Kalau sudah kayak begitu, baru dia akan benar-benar bisa mengemban amanah. Masya Allah, jahil kita, bodoh kita. Makanya Aba Iksanul Kamil Tanjung Lesung almarhum al-Maghfirlah, jadi Tanjung Lesung itu, beliau pertama secara benar-benar tegas, kamu harus berani mengatakan
diriku adalah manusia yang hina, diriku adalah manusia yang bodoh, diriku adalah manusia yang zalim. Katakan kepada dirimu yang begitu. Jika kau mengatakan dirimu kayak begitu, nanti dibalik. Ketika engkau katakan dirimu adalah jahil, kau akan dikasih alim sama Allah. Ketika engkau mengatakan bahwa dirimu adalah zalim, kau akan dibalik menjadi orang yang adil. Percaya? Ketika kau nyatakan diriku, ya Allah, hamba ini adalah hina, Allah jawab dengan kemuliaan. Itu terus dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mengatakan wahai saudaraku dengan banyak dosa dan maksiat, Allah jawab dengan ampunannya. Udah terus ya kayak begitu. Nah, ini hakikatnya insan ini yang tadinya kagak tahu akhirnya jadi tahu. Semuanya tadinya yang kagak tahu akhirnya dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Tadinya salah akhirnya jadi benar. Artinya salah itu berarti zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Setelah udah paham akhirnya jadi adil. Nah, yang keempat, janji yang terakhir, manusia hakikatul insan yang disebut dengan makhluk, sesuatu yang diciptakan itu, manusia adalah fakirun. Manusia adalah fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hai sekalian manusia, kalian itu butuh sama Allah. Nah, menjadi pertanyaan yang luar biasa ini. Ngerasa nggak kita kalau ini butuh sama Allah? Rasa. Kapan ini ketika waktu kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu yang benar-benar jadi tanda kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lagi mau ngerjain apa-apa harus kudu diniatin, itu namanya orang butuh sama Allah. Mau sholat, sholli, mau wudu, nawahin. Itu namanya apa? Tandanya dia butuh terhubung langsung kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh sama Allah kayak gitu. Ya, jangan sampai kita ini termasuk salah seorang yang telah lupa dan dilupakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kagak boleh, jangan kayak begitu. Orang kalau udah lalai kayak begitu kemudian dilalaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah itu orang yang kagak butuh sama Allah. Jadi fakir itu artinya butuh. Makanya kalau kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala, mau makan paling tidak baca bismillah, mau minum bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini ya Allah, terhubung terus, itu namanya butuh. Nah, ini naudzubillah min syarri dzalik, ya kan, kita ini kalau kagak benar-benar evaluasi diri, paling tidak saya bilang ini tadi sholat, ini kita sering lupa pokoknya. Iya kan? Ya mata ya buat lihat aja, telinga ya buat denger aja, tangan buat megang aja, kaki buat jalan aja, kagak ngerasa. Giliran kalau udah rematik aja deh, waduh kakinya kurang aja, kagak ngerasa punya kaki. Ngerasa kalau punya gigi, kalau giginya lagi sakit, ya Allah gigi saya kayak begini, ya Allah, benar-benar, ya Allah. Makanya ini orang-orang yang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berupa sakit, berupa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kembalikan semuanya, insya Allah pada sehat semuanya. Ini normal. Jadi kayak diinstal ulang. Diri kita ini diinstal. Caranya gitu. Kalau udah gini dibalikin gini set, insya Allah nanti enak. Setelah pabrik. Ya? Setelah pabrik. Iya udah. Itu kan harus kembali ke asalnya. Jadi kembali ke asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lagi santai ngobrol. Tadi kan pada hakikatnya